Dunia diguncang oleh sebuah peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada pukul 3 dini hari waktu setempat, Iran melancarkan serangan udara presisi tinggi ke pusat pembangkit listrik utama Israel yang terletak di kawasan Negev. Serangan ini menyebabkan seluruh sistem kelistrikan Israel lumpuh total. Dalam hitungan menit, negara itu menjadi lautan kegelapan. Langit di atas Gaza malam itu tampak lebih terang dari biasanya, bukan karena bulan purnama, tapi karena kilatan cahaya dari rudal-rudal yang melesat. Israel kembali melancarkan operasi militer ke wilayah yang telah lama menjadi titik konflik. Suara ledakan bergema sepanjang malam, membangunkan jutaan orang dari tidur mereka. Rumah-rumah berguncang, dan kepulan asap membumbung tinggi, menutupi bintang-bintang. Pemerintah Israel menyebutnya sebagai langkah pertahanan terencana. Namun dunia tahu, serangan kali ini lebih besar dari sebelumnya. Targetnya bukan hanya fasilitas militan, tapi juga infrastruktur penting di wilayah sipil. Video-video beredar, menunjukkan anak-anak menangis di tengah runtuhan, dan keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Benyamin Netanyahu tampil dalam konferensi pers keesokan harinya dengan wajah tegas. Ia menyatakan bahwa Israel tidak akan mundur. Siapapun yang mengganggu stabilitas kami, akan menanggung akibatnya. Ucapnya lantang, disambut tepuk tangan dari sebagian pendukungnya. Namun di luar ruang konferensi, kecaman datang dari berbagai penjuru dunia. Pemerintah Iran, yang selama ini memantau situasi dengan waspada, mengeluarkan pernyataan keras. Sudah cukup, kata salah satu juru bicara resminya. Israel telah melampaui batas. Beberapa analis internasional menyebut situasi ini sangat genting, ibarat bara yang siap menyala menjadi kobaran besar. Namun Netanyahu bersikukuh, kami siap menghadapi siapapun. Di jalan-jalan Yerusalem, ada yang merayakan, ada pula yang diam dalam kecemasan. Sebagian rakyat percaya bahwa kekuatan negaranya akan menang, sementara yang lain mulai mempertanyakan, sampai kapan siklus ini akan terus berulang? Hingga kapan nyawa harus menjadi taruhan untuk kebijakan yang tak berpihak pada perdamaian? Media internasional menurunkan tajuk-tajuk utama yang menyindir keras langkah Israel. Tangan besi Netanyahu, tulis salah satu koran Eropa. Bukan soal keamanan, ini tentang ego, tambah yang lain. Tapi suara-suara ini seakan tak terdengar oleh pemimpin yang telah terlalu lama memegang kendali. Sementara itu, di ruang-ruang kecil di Gaza, para keluarga berdoa dalam ketakutan. Beberapa mengangkat tangan ke langit, bukan untuk meminta balas, tapi untuk meminta keadilan. Mereka tahu, harapan kadang terasa mustahil, tapi sejarah punya caranya sendiri untuk membalas luka yang terlalu dalam. Apa yang tak diketahui oleh Israel saat itu adalah bahwa satu langkah yang mereka anggap sebagai kekuatan, justru membuka pintu bagi bencana yang tak pernah mereka bayangkan. Karena dalam setiap percikan api yang dilemparkan keluar, selalu ada kemungkinan bara itu kembali membakar rumah sendiri. 2 malam setelah serangan besar Israel ke Gaza, udara di Timur Tengah terasa lebih berat dari biasanya. Diam-diam, Iran telah mengaktifkan unit operasi strategisnya. Tanpa gembar-gembor, tanpa peringatan. Mereka hanya butuh satu keputusan dari pucuk pimpinan, dan keputusan itu akhirnya datang. Tepat pada pukul 2.47 dini hari, sistem pertahanan Israel dikejutkan oleh kehadiran sesuatu yang tak terdeteksi radar. 12 rudal hipersonik jarak jauh, diluncurkan dari wilayah yang tidak disebutkan, menghantam pusat-pusat kelistrikan utama Israel. Target utamanya adalah pembangkit tenaga listrik Negev, serta 2 gardu distribusi yang menyuplai kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh sistem listrik nasional mulai runtuh satu persatu. Di Tel Aviv, lampu-lampu jalan padam secara serentak. Layar iklan digital membeku, lalu gelap. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya terang benderang berubah seperti bayangan raksasa yang tak bernyawa. Mobil-mobil berhenti di tengah jalan karena lampu lalu lintas mati. Di rumah-rumah sakit, para perawat bergegas menyalakan genset cadangan, namun tidak semua berhasil menyala. Dalam sekejap, seluruh negeri tenggelam dalam keheningan dan kegelapan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Netanyahu yang sedang mengadakan pertemuan terbatas di kediaman resminya pun merasakan mati listrik secara langsung. Kamera live yang sedang menyorotnya tiba-tiba mati. Laporan yang masuk ruang kendali pun terputus satu demi satu. Ia berdiri terpaku, matanya terbelalak, lalu terduduk lemas. Apa yang sedang terjadi? Bisiknya pelan. Sebelum akhirnya ia dibawa ke ruang bawah tanah oleh pengawalnya. Di bunker darurat, suasana tegang.
Para pejabat tinggi militer dan kabinet hanya bisa menatap layar monitor yang menampilkan error dan sinyal terputus. Upaya untuk menghubungi dunia luar pun tak berhasil karena jaringan satelit lumpuh sebagian. Israel, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan sistem pertahanan tercanggih, kini tampak seperti raksasa tanpa kepala. Ketakutan mulai menyebar di antara masyarakat. Orang-orang menyalakan lilin di rumah, membuka radio tua yang masih menggunakan baterai, berharap ada informasi. Tapi yang terdengar hanyalah gangguan frekuensi. Tidak ada berita, tidak ada penjelasan, hanya gelap, dan suara detak jantung mereka sendiri. Di sisi lain, Iran mengeluarkan pernyataan resmi singkat dan dingin. Kami tidak mencari konflik, namun kami tidak akan diam terhadap tindakan sepihak yang terus menyakiti wilayah kami dan saudara-saudara kami. Dunia tercengang. Serangan ini begitu presisi, begitu senyap, namun begitu menghancurkan. Media internasional mulai memberitakan situasi dengan istilah baru, Total Blackout Israel. Analis menyebut serangan ini bukan hanya balasan militer, melainkan pukulan psikologis yang sangat telak. Tak ada yang menyangka bahwa negara sekuat Israel bisa dilumpuhkan tanpa satupun tentara yang menyentuh tanahnya. Di jalur Gaza, masyarakat masih berkumpul di tempat pengungsian, namun malam itu mereka menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, langit di atas mereka lebih terang daripada langit di Israel. Malam ini, dunia dibalik, ujar seorang pria tua sambil menatap langit. Di matanya, ada kesedihan, tapi ada juga harapan. Kegelapan itu bukan sekadar mati listrik. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Simbol dari bagaimana kekuasaan bisa runtuh tanpa suara. Dan malam itu, seluruh dunia menyaksikan satu kenyataan. Bahkan negara yang merasa paling kuat pun bisa jatuh dalam sunyi jika ia terlalu lama menutup mata terhadap jeritan keadilan. Pagi yang biasanya sibuk di Yerusalem kini berubah menjadi pagi yang hampa. Tak ada suara mobil, tak ada gemuruh radio, hanya desau angin dan langkah-langkah pelan warga yang masih terbungkus selimut kebingungan. Israel masih gelap. Generator hanya mampu menyalakan sebagian kecil rumah sakit dan pos militer. Sementara itu, jaringan internet dan komunikasi seluler nyaris lumpuh total. Di dalam bunker yang dijaga ketat, Perdana Menteri Netanyahu duduk membisu. Matanya sembab, wajahnya tak setegas biasanya. Ia tampak bukan seperti pemimpin kuat yang biasa tampil penuh percaya diri di depan publik. Di hadapannya bertumpuk laporan. Sistem keamanan siber ditembus, listrik nasional lumpuh, ekonomi terguncang. Namun lebih dari itu semua, ia mulai kehilangan kendali atas kepercayaan. Ini bukan hanya serangan fisik, ini kehancuran kepercayaan rakyat, kata Menteri Dalam Negeri pelan, memecah keheningan di ruang rapat darurat. Tak ada yang berani menjawab. Bahkan militer pun tak sanggup menjamin kapan listrik akan kembali menyala. Beberapa jenderal senior mulai saling menyalahkan, dan sebagian anggota kabinet mendesak dilakukannya audit penuh terhadap kebijakan Netanyahu dalam beberapa bulan terakhir. Netanyahu mencoba berbicara, namun suaranya gemetar. Saya hanya ingin melindungi negeri ini. Tapi tak ada satupun mata yang menatapnya dengan keyakinan seperti dulu. Beberapa bahkan mulai berbisik, mempertanyakan apakah pemimpin itu masih layak memegang tampuk kekuasaan. Dalam kesendirian malam, di lorong sunyi bunker itu, ia menangis. Bukan hanya karena rasa takut, tapi karena sadar, ia mungkin sudah gagal. Di luar, rakyat mulai kehilangan kesabaran. Mereka berkumpul di alun-alun kota, membawa lilin, spanduk, dan suara hati yang selama ini dibungkam. Kami butuh cahaya, bukan hanya listrik, tapi juga kebenaran, seru seorang ibu dalam kerumunan. Tangisan anaknya menggema, seakan mewakili rasa lelah jutaan warga yang hidup dalam bayang-bayang perang tanpa akhir. Demonstrasi spontan menyebar dari kota ke kota, meski tanpa listrik. Media lokal yang tersisa menyiarkan lewat radio darurat, dan orang-orang mulai membuka matanya. Mereka bertanya-tanya, apakah selama ini mereka hanya mengikuti pemimpin yang menuntun mereka menuju kehancuran perlahan? Para pemimpin dunia mulai bersuara. Presiden dari negara-negara besar menekankan pentingnya gencatan senjata dan refleksi nasional. Namun, lebih dari itu, mereka menyuarakan hal yang dulu tabu, bahwa mungkin kebijakan Israel selama ini terlalu keras, terlalu mengabaikan suara-suara perdamaian. Dan sekarang, suara itu menjadi gema yang tak bisa lagi diabaikan. Di ruang sidang PBB,
Pidato dari perwakilan Timur Tengah menjadi sorotan. Kalian menutup mata ketika keadilan dipukul di tanah Palestina. Tapi malam ini, cahaya yang mati di Israel menyinari apa yang selama ini tersembunyi. Dunia mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, tidak banyak yang berani membantah. Netanyahu menyaksikan potongan pidato itu di layar kecil bunker. Ia terdiam lama, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri, apakah ini balasan dari apa yang selama ini kuanggap benar? Tak ada yang menjawab. Hanya bunyi pelan alat bantu listrik cadangan yang nyaris kehabisan daya. Keluarganya dikabarkan telah dipindahkan ke lokasi rahasia. Namun justru itu yang membuat rakyat makin resah. Mengapa pemimpin mereka masih diam, sementara mereka harus bertahan dalam gelap dan ketakutan? Isu pengunduran diri mulai menggema di antara parlemen, dan beberapa media luar negeri sudah menulis, akhir era Netanyahu. Di kamp-kamp pengungsian Palestina, kabar lumpuhnya Israel tersebar cepat. Tapi tak ada sorak-sorai. Justru, ada keheningan yang penuh makna. Kami tahu rasa takut, kata seorang perempuan yang kehilangan 3 anaknya dalam serangan beberapa bulan lalu. Dan kami tidak mendoakan yang sama untuk siapapun, bahkan mereka yang pernah menyakiti kami. Tangisan Netanyahu malam itu bukan hanya karena krisis negara, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian. Bukan karena dibenci, tapi karena akhirnya ia mengerti, kekuasaan tidak bisa melindungi seseorang dari akibat pilihannya sendiri. 3 hari telah berlalu sejak malam itu, malam ketika seluruh Israel tenggelam dalam gelap. Namun yang paling terasa bukan hanya padamnya cahaya, melainkan padamnya kepercayaan dunia terhadap sebuah negara yang selama ini berdiri di atas kekuatan militer. Dunia kini membuka mata. Banyak yang selama ini diam, kini mulai berbicara dengan lantang. Persatuan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang darurat. Bangku perwakilan Israel tampak kosong pada awalnya, lalu diisi oleh seorang diplomat muda yang wajahnya terlihat gelisah. Ia membawa sepucuk surat dari Netanyahu yang tak hadir. Surat itu berisi permohonan dukungan dan pengakuan bahwa negaranya tengah berada dalam kondisi krisis total. Namun tak satupun negara memberi tepuk tangan. Negara-negara besar seperti Jerman, Prancis, bahkan Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel, kini mengambil jarak. Mereka mengeluarkan pernyataan bernada keras. Kita tidak bisa terus membela tindakan sepihak yang berulang dan berujung pada penderitaan. Dunia tidak lagi membicarakan siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang lebih bijak. Di platform media sosial, topik tentang kehancuran sistem Israel menjadi viral. Tagar seperti Dar Israel dan Echo of Gaza merajai trending dunia. Warganet dari berbagai belahan dunia membandingkan penderitaan yang selama ini dialami warga Palestina dengan rasa panik yang kini melanda warga Israel. Bukan untuk menertawakan, tapi untuk menunjukkan bahwa luka yang ditanam akhirnya kembali. Sementara itu, di kota-kota besar Israel, gelombang demonstrasi makin besar. Warga yang semula mendukung penuh kebijakan militer mulai merasa dibohongi. Mereka menuntut jawaban, menuntut keadilan, bahkan sebagian mulai meminta perubahan total dalam kepemimpinan. Plakat bertuliskan, "Kami butuh cahaya," dari hati, bukan senjata, dibawa oleh para pelajar dan tokoh agama yang turun ke jalan. Para korban sipil dari Gaza pun mulai diwawancarai media internasional. Dunia terkejut melihat betapa tenangnya mereka menyikapi situasi ini. Kami tidak senang Israel menderita. Kami hanya ingin mereka tahu rasa yang sama. Takut, kehilangan, gelap, dan terdiam karena tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ujar seorang ibu muda sambil menggenggam tangan bayinya yang lahir di tengah serangan beberapa bulan lalu. Netanyahu, yang kini terisolasi secara politik dan moral, mulai kehilangan dukungan dari dalam partainya sendiri. Beberapa menteri senior mengundurkan diri. Mereka menyebut kebijakan Netanyahu sebagai jalan yang membawa bangsa ke jurang. Isu pengunduran dirinya bukan lagi sekadar rumor, tetapi sudah menjadi permintaan resmi dari parlemen. Ketegangan juga meningkat di antara militer dan pemerintah sipil. Pihak militer merasa dipaksa melakukan serangan yang tidak strategis, hanya demi kepentingan citra politik. Mereka kecewa karena serangan balasan Iran membuktikan bahwa sistem pertahanan tidak siap menghadapi jenis serangan non-konvensional seperti ini. Rasa percaya antara kekuasaan dan pasukan pelindung bangsa itu mulai retak. Tak hanya itu, situasi ekonomi memburuk drastis. Tanpa listrik,
banyak pabrik berhenti beroperasi, stok makanan dan bahan bakar mulai menipis, dan nilai mata uang Israel anjlok di pasar global. Investor asing menarik diri, dan bursa saham Tel Aviv ditutup untuk sementara waktu. Israel yang dulu menjadi poros teknologi dan kekuatan ekonomi kawasan, kini terlihat rapuh di mata dunia. Sementara di Gaza dan wilayah lain yang selama ini dikepung, rakyat menyaksikan perubahan ini dengan hati yang campur aduk. Ada harapan, ada trauma, dan ada pertanyaan besar. Apakah ini akan membawa perubahan yang sesungguhnya? Apakah dunia akhirnya benar-benar melihat bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan mengantar pada kehancuran? Di sinagog dan masjid di seluruh dunia, doa-doa dipanjatkan. Bukan untuk kemenangan satu pihak atas pihak lain, tapi untuk munculnya kesadaran baru, bahwa kekerasan tidak pernah membawa akhir yang damai. Doa-doa itu naik bersama harapan akan adanya cahaya, bukan dari listrik, tapi dari nurani manusia. Netanyahu masih berada dalam bunker, menatap dinding kosong. Ia tahu, bukan rudal yang membuatnya jatuh, bukan gelap yang melumpuhkannya, tapi kenyataan bahwa dunia kini melihat segalanya dengan lebih jernih. Dan di tengah sunyi itu, ia sadar, yang paling menyakitkan bukan kehilangan kekuasaan, tapi kehilangan kepercayaan. Seminggu telah berlalu sejak serangan yang melumpuhkan sistem kelistrikan Israel. Namun lebih dari sekadar infrastruktur yang rusak, luka terbesar justru terjadi di dalam hati banyak orang, baik yang berada di negeri itu, maupun mereka yang selama ini menjadi saksi dari jauh. Dunia telah melihat perubahan besar, dan perubahan itu kini mulai datang dari arah yang tak terduga. Di tengah krisis yang belum usai, muncul seorang tokoh tak dikenal sebelumnya, seorang pemuda teknisi listrik dari Yerusalem Timur, bernama Yosef. Ia bukan pejabat, bukan tokoh militer, tapi ia membawa satu hal yang hilang dari banyak pemimpin, keberanian untuk memulai dari hati. Yosef mengajukan proposal darurat untuk membangun kembali jaringan listrik secara lokal dan kolaboratif, dengan bantuan para teknisi dari berbagai latar belakang etnis dan keyakinan. Yang mengejutkan, usul itu didengar, bukan oleh pemerintah pusat, tapi oleh warga yang telah muak dengan politik dan janji kosong. Relawan berdatangan, baik Yahudi maupun Arab, dari Gaza hingga Haifa. Mereka tidak saling menyalahkan, mereka hanya ingin membangun kembali, bukan kekuasaan, tapi kehidupan. Sementara itu, Netanyahu akhirnya menyampaikan pidato terbuka melalui radio darurat. Suaranya berat dan terdengar letih. Saya menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari senjata, tapi dari kepercayaan. Dan kepercayaan itu telah saya sia-siakan. Kalimat itu diulang berkali-kali di berbagai media. Ada yang mencibir, tapi lebih banyak yang terdiam. Karena akhirnya, ada pengakuan yang tidak lahir dari tekanan, tapi dari penyesalan. Di Gaza, seorang anak bernama Maryam menyalakan lilin untuk pertama kalinya bukan karena kegelapan, tapi untuk mengenang saudaranya yang hilang akibat konflik. Ia menggambar bendera kecil berwarna putih dan menulis di atasnya, "Cahaya bukan hanya milik satu bangsa." Gambarnya menjadi simbol baru di media sosial, sebuah ajakan untuk berdamai dari seorang yang paling merasakan luka. Perlahan, listrik mulai menyala kembali. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk menyalakan lampu di rumah sakit dan sekolah. Setiap kilau lampu yang kembali menyala menjadi simbol harapan. Di balik panel-panel listrik yang diperbaiki, ada tangan-tangan dari dua kubu yang dulu saling menuduh, kini bekerja berdampingan dalam diam. PBB mengeluarkan resolusi baru, bukan hanya tentang gencatan senjata, tetapi tentang pembangunan bersama lintas wilayah, dengan supervisi internasional. Dunia mulai bicara bukan lagi soal siapa yang salah atau benar, tapi siapa yang mau mengulurkan tangan lebih dulu. Di jalan-jalan Yerusalem, anak-anak mulai bermain layang-layang saat senja. Di langit yang dulu hanya dilintasi oleh drone dan misil, kini terbang warna-warni harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, langit itu terasa milik bersama. Tak ada akhir yang benar-benar sempurna dalam cerita penuh luka. Tapi dalam kehancuran, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali, bukan hanya kota, tapi juga nurani. Dan malam itu, di negeri yang dulu tenggelam dalam kegelapan, cahaya datang, bukan dari pembangkit listrik, tapi dari hati yang mulai belajar memahami. Karena sesungguhnya,
Kemenangan yang paling mulia bukan ketika musuh jatuh, tapi saat dua hati yang terluka saling berani melihat satu sama lain, tanpa kebencian. Meski listrik perlahan menyala kembali dan sebagian infrastruktur mulai pulih, rasa trauma belum sepenuhnya hilang dari wajah rakyat. Kota-kota yang tadinya hidup kini bergerak pelan. Di setiap sudut jalan, cerita-cerita tentang malam kelam itu terus dibicarakan. Orang-orang belum bisa tidur tenang, karena lebih dari lampu, yang padam saat itu adalah rasa aman. Netanyahu, yang kini dalam status penjagaan ketat oleh militer, menolak tampil di publik. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia mengalami gangguan tekanan mental. Tidak sedikit yang bersimpati, namun lebih banyak yang masih menyimpan amarah. Di balik dinding kekuasaan yang mulai runtuh, bayang-bayang masa lalu terus menghantui dirinya. Sebuah video dokumenter yang disiarkan secara luas mulai viral. Video itu menampilkan arsip-arsip lama, reruntuhan di Gaza, tangisan anak-anak, dan pidato-pidato Netanyahu yang dulu terdengar garang. Kini, saat video itu diputar kembali dalam konteks kekinian, publik melihat dengan mata yang berbeda, penuh luka, dan mungkin penyesalan. Di sekolah-sekolah yang mulai dibuka kembali, guru-guru mengubah pendekatan mereka. Pelajaran sejarah tak lagi hanya tentang perang dan kemenangan. Kini ada sesi refleksi, diskusi damai, dan bahkan surat-surat dari anak-anak Palestina yang dibacakan di depan kelas. Beberapa anak menangis saat membacanya. Beberapa lainnya mulai bertanya, kenapa kita tak pernah diajari untuk melihat mereka sebagai manusia? Sementara itu, di jalur Gaza yang porak-poranda, anak-anak kembali belajar di tenda darurat. Tapi hari itu, mereka mendapat kiriman dari sisi Israel, kotak-kotak berisi buku cerita, pensil warna, dan surat-surat perdamaian dari anak-anak Yahudi. Beberapa orang dewasa menangis melihat itu. Bukan karena hadiah itu besar, tapi karena itu kecil dan jujur. Organisasi internasional mulai meluncurkan kampanye lintas batas, bukan untuk mengirim bantuan semata, tapi untuk membangun dialog. Proyek pertukaran siswa, forum komunitas, dan konser perdamaian mulai digagas. Dunia tampaknya tidak ingin tragedi ini berulang. Mereka tak ingin cahaya yang baru menyala kembali ini padam oleh ego dan dendam lama. Di balik semua harapan itu, bayang-bayang masa lalu tetap hadir. Sejumlah kelompok ekstremis di kedua sisi masih menyimpan kemarahan. Mereka menganggap perdamaian sebagai kelemahan. Tapi gelombang kesadaran yang muncul kini lebih besar daripada mereka. Karena setelah malam tergelap itu, rakyat telah merasakan sendiri betapa rapuhnya kekuatan yang dibangun tanpa kasih. Netanyahu akhirnya menulis surat terbuka yang dipublikasikan oleh media internasional. Dalam surat itu ia tidak membela diri. Ia menulis satu kalimat yang mengguncang. Jika aku diberi satu kesempatan lagi, aku akan lebih banyak mendengar daripada memerintah. Kalimat itu menyebar seperti api. Dan untuk pertama kalinya, suara benci mulai diredam oleh suara maaf. Di sebuah rumah kecil di Gaza, Maryam kembali menggambar. Kali ini bukan bendera putih, tapi dua tangan kecil, satu berwarna terang, satu gelap, yang saling menggenggam. Ia tidak tahu apakah dunia akan berubah sepenuhnya, tapi ia percaya, gambar kecil itu bisa menjadi permulaan. Kisah ini belum usai, karena setiap bangsa, setiap pemimpin, dan setiap rakyat punya pilihan, mengulang luka yang sama, atau menulis babak baru dari sejarah. Dan cahaya sejati hanya akan muncul jika kita semua berani melihat bayang-bayang masa lalu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk terus saling menyakiti. Kini, ketika cahaya mulai menyala kembali, semoga yang ikut menyala adalah kesadaran bahwa tidak ada bangsa yang lebih tinggi dari nilai kemanusiaan. Tidak ada keyakinan yang lebih agung dari kasih sayang. Karena pada akhirnya, tragedi adalah pengingat bahwa damai bukan hadiah, tapi perjuangan. Dan perjuangan itu harus kita mulai dari dalam diri sendiri. Jika kisah ini membuatmu berpikir, menyentuh hati, atau membuka mata, silakan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pendapatmu. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya, dan nyalakan lonceng agar kamu jadi yang pertama mendengarnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.